Selamat datang kembali di Digital Forensic Training. Pada modul 9 ini kita akan membahas mengenai database forensik. Database forensik adalah proses pemeriksaan terhadap database dan juga metadata yang terkait dengan cara-cara yang forensik untuk membuat temuan dapat dipresentasikan di persidangan. Forensik database dapat membuat seorang investigator melakukan hal berikut. Yang pertama, memeriksa, modify, akses, dan juga create atribut dari suatu table yang dapat memverifikasi kegiatan yang dilakukan oleh attacker. Yang kedua, menentukan malicious transaksi yang ada pada database sistem maupun aplikasi sebagai barang bukti dari aktivitas penipuan. Yang ketiga, merecover dari deleted rows yang ada pada database. Yang keempat, menelusuri data definition language atau DDL seperti contohnya creating table ataupun mendelete table. Dan juga data manipulation language atau DML seperti contohnya insert data, deleted data, modify data yang dilakukan oleh attacker. Kita masuk ke dalam pembahasan forensik MS SQL. Data yang ada pada SQL disimpan secara natif di dalam SQL Server dan secara eksternal di dalam Windows yang menghosting server. Main source dari evidence yang bisa digunakan oleh investigator antara lain. Yang pertama pada SQL Server, ada volatile database, lalu ada primary data file, dan juga active transaction log. Dan yang terakhir ada database plain cache. Pada level Windows OS, kita bisa menganalisa Windows log, SQL Server trace file, dan juga SQL Server error log. Hal pertama yang dilakukan setelah memeriksa Windows log untuk mendapatkan informasi mengenai autentikasi terhadap SQL Server, startup, dan juga shutdown instant, serta untuk mengetahui alamat IP ketika terjadi koneksi. Log SQL Server terdapat pada log application Windows yang terletak pada folder C, Windows, System 32, WinFET. Step kedua, kita melakukan analisa terhadap error log. Error log terletak pada folder C, Program File, Microsoft SQL Server, MS SQL 11, MS SQL, lalu log. Lalu buka file error log menggunakan Notepad. Di dalam error log, kita bisa mendapatkan informasi mengenai event yang terjadi pada database, termasuk di dalamnya juga user login. Step ketiga, kita melakukan analisa terhadap trace file. Trace file terletak pada folder yang sama dengan error log, dengan nama file log_nomorlog.trc. Trace file ini dapat dibuka dengan SQL Server Profiler. Periksa file ini untuk melacak adanya suspicious activity dari aktivitas user. Selanjutnya kita melakukan analisa terhadap active transaction log. Buka SQL Server Management Studio dan connect ke SQL Server yang akan diinvestigasi. Execute command dbcc log pada query window untuk melihat transaction log file. Berikut adalah informasi yang bisa didapat pada transaction log. Nomor 1 menunjukkan awal dari transaksi. Nomor 2 menunjukkan tipe dari transaksi yang dilakukan. Nomor 3 menunjukkan akhir dari transaksi. Nomor 4 SPID ataupun menunjukkan current user process ID. Nomor 5 adalah unique ID dari transaksi. Nomor 6 data page ID untuk rows yang berisi updated record. Yang ketujuh, pada lokasi row berapa data record berada. Nomor 8, di row berapa data offset dari modifikasi berada. Nomor 9, isi nilai dari row sebelum dimodifikasi. Dan yang terakhir, nomor 10, nilai dari row setelah modifikasi. Pada step 5, kita menganalisa data page untuk mencari objek ID di mana data dimodifikasi. Execute command dbcc trace on dan juga dbcc page untuk melihat data page. Page header mengandung informasi seperti tipe dari page, partition ID, objek ID, dan lain sebagainya. Catat objek ID dari data page tersebut. Step 6, kita akan lihat objek yang tadi berhasil didapatkan. Untuk dapat mengetahui nama objek ataupun table di dalam database, kita memerlukan objek ID untuk melihat nama objek tersebut. Execute command select bintang from sysObject where ID sama dengan objek ID yang tadi kita ambil. Lalu lihat nama objek tersebut dari hasil query. Setelah itu kita gunakan objek ID yang sama untuk mengambil objek skema.
Execute command berikut dan ganti sc.id dengan objek ID yang tadi kita dapatkan. Dengan melakukan hal tersebut, kita bisa mendapatkan objek skemanya. Dan setelah terdapat hasilnya, salah satu dari entity table yang ada di dalam objek skema itu telah dimodifikasi. Step selanjutnya yaitu melihat modified record. Modified record bisa kita lihat dengan mengetahui page ID dan juga slot ID yang sudah dilakukan pada step 4. Execute command dbcc trace dan juga dbcc page untuk melihat page yang kita inginkan, scroll ke bawah page tersebut. Setelah itu, kita bisa melihat record dari data yang diubah. Selanjutnya, kita melakukan pengecekan terhadap data tipe yang diubah. Pada step sebelumnya, kita dapatkan slot ID 4 dan juga row offset 8, di mana menunjukkan spesifik poin di mana data dimodifikasi. Pada step terakhir, kita akan compare value dari row log yang sebelumnya didapatkan pada step 4. Row log berupa hex value dan kita ubah ke dalam decimal value. Lalu bandingkan nilainya apakah terjadi perubahan yang signifikan ataupun tidak. Kita masuk ke dalam pembahasan MySQL Forensic. MySQL berisi informasi skema table yang memberikan akses terhadap metadata database. Ada dua fase di dalam database analisis. Yang pertama evidence collection, di mana kita menggunakan MySQL utility untuk membuat copy dari database dan log untuk kebutuhan analisa. Yang kedua evidence examination, di mana kita mulai mengidentifikasi dari hasil evidence collection tadi untuk mengetahui aktivitas tampering data pada database. MySQL menyimpan informasi mengenai seluruh data yang ada pada database di dalam information schema. Contohnya seperti information table name, table type, storage engine, dan lain sebagainya. Untuk melihat informasi skema, kita bisa mengetikkan komen seperti pada gambar, yaitu select table name, table type, engine, from information schema table. Berikut ini utility dari MySQL yang biasa digunakan dalam forensik investigasi. Yang pertama adalah MySQL dump untuk melakukan database dumping ataupun untuk kebutuhan backup. Yang kedua MySQL access untuk melakukan pengecekan privilege access yang diberikan terhadap hostname, username, dan lain sebagainya. Yang ketiga MySMlog untuk memproses MySMlog file dan menjalankan proses recovery, menampilkan informasi versi, dan lain-lain tergantung situasinya. Yang keempat ada MyISAM-CHK untuk mendapatkan status dari MyISAM table, mengetahui table yang rusak, memperbaiki table yang rusak, dan lain sebagainya. Yang kelima MySQL binlog untuk melihat isi dari binlog dalam teks format. Yang terakhir adalah MySQL DB export untuk mengekspor metadata ataupun data ataupun keduanya dari satu atau banyak database. Karena file general query log menyimpan koneksi klien dan juga aktivitas yang dilakukan di server, periksa file tersebut untuk mencari adanya suspicious event yang direcord. Karena malicious activity adalah sebuah evidence, backup database harus dilakukan untuk kebutuhan forensik. Lakukan backup database dengan menggunakan command line MySQL dump seperti contoh pada gambar di bawah ini. Setelah melakukan backup, masukkan database ke dalam environment MySQL di dalam workstation forensik, lalu lakukan analisa seperti check tables, check user, dan juga informasi lain yang dibutuhkan. Selanjutnya kita menganalisa binary log untuk melihat semua event yang terjadi pada MySQL server. Binary log terdapat pada file MySQL bin yang ada pada install directory MySQL. Dengan binary log, kita bisa mengetahui inputan apa yang dimasukkan semua user ke dalam database beserta value dari inputannya. Seperti contoh pada gambar terdapat inputan create user dengan nama bad guy. Sekian penjelasan modul ini. Next modul kita akan membahas mengenai cloud computing forensik. Terima kasih.